Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 dan 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Kita loncat ayat yang ke-5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin, puji Tuhan. Jadi ketika haleluya, Maria dan Yusuf yang tempat tinggalnya di Nazaret harus pergi ke Bethlehem, jaraknya 130 km. Pada waktu itu Maria sedang hamil tua. Ini karena Kaisar Agustus memerintahkan sensus bagi seluruh penduduk di negara-negara di bawah jajahan Romawi, yang pada waktu itu meliputi seluruh Eropa dan Afrika bagian utara termasuk Israel. Puji Tuhan, pada pagi ini saya menyampaikan renungan singkat firman Allah dengan diiringi nyanyian dari kodok yang ada di kolam belakang ini. Puji Tuhan, ini saya menyampaikan firman Allah di Bantul. Puji Tuhan, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai bayi di dunia ini. Tetapi nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali, dia datang sebagai Raja atas segala bangsa. Dia datang sebagai haleluya, hakim di atas segala hakim. Puji Tuhan. Dan haleluya, pada waktu menjelang kedatangannya yang kedua kali, ada sensus juga yang dilakukan oleh kaisar yang tertinggi di dunia, yaitu seorang diktator totaliter yang bernama Antikristus. Pada waktu itu dunia mengalami kekacauan yang hebat, terjadi peperangan di berbagai tempat, terjadi malapetaka yang dahsyat sekali menimpa dunia ini, sehingga dunia ini ditimpa krisis ekonomi yang hebat, yang besar sekali. Kelaparan terjadi di mana-mana, bencana alam dan sebagainya, peperangan, kekacauan sosial politik. Maka Antikristus akan mengadakan sensus penduduk di seluruh kawasan jajahannya, yang pada waktu itu disebut sebagai kerajaan Romawi baru yang telah bangkit. Itulah basis dari kerajaan Antikris, kerajaan Romawi baru yang telah bangkit, yang meliputi seluruh kawasan Eropa dan juga Afrika bagian utara, termasuk Israel. Puji Tuhan, haleluya. Dan untuk memaksa seluruh penduduk dunia ini mau mengikuti, yaitu perintah sensus yang menyeluruh ini, maka Antikris mengadakan perintah, yaitu memberikan meterai pada dahi dan lengan kanan setiap manusia. Yang tidak mau akan dilarang berjual beli, sehingga ekonominya akan mati, mereka akan mati kelaparan. Haleluya, inilah yang akan terjadi. Jadi kita harus bisa membaca kisah-kisah Yesus ini dengan visi nubuatan. Akan terulang lagi sensus yang akan dilaksanakan oleh diktator totaliter dunia Antikristus untuk seluruh penduduk dunia ini di tengah-tengah kekacauan dunia yang dahsyat. Tetapi tidak lama kemudian Yesus datang pada kali yang kedua. Setiap mata manusia akan melihatnya.
Oleh sebab itu kita sekarang ini memasuki tahun 2022, jangan kita membawa kesuaman lagi seperti tahun-tahun yang lampau. Jangan rohani kita jadi dingin, jadi tawar hati, apalagi kita menjadi Kristen yang duniawi. Kristen kedagingan, kita harus bertobat dengan benar. Dan kita bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang terakhir harus lebih dahsyat, lebih membara dari kasih yang mula-mula. Supaya kita dapat masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, di mana Roh Kudus hujan akhir itu akan dicurahkan untuk membentuk, mematangkan buah-buah sulung. Jika buah sulung itu sudah matang, maka akan dipetik dalam panen susulan. Pada akhir hujan akhir, kita harus tergabung dalam sidang jemaat anak-anak sulung yang masuk ke dalam panen buah sulung, sehingga kita tidak tertinggal di zaman antikris. Sebab yang tertinggal di zaman antikris memang masih ada panen, yaitu panen susulan, di mana orang-orang kudus yang tertinggal akan dimatangkan rohaninya lewat sengsara aniaya zaman antikris. Sebab itu sekarang inilah waktu yang terbaik untuk kita bangkit, untuk kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mendalami firman Allah. Harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu satu keharusan, bukan hal yang remeh. Ya, harus penuh Roh Kudus dan hidup dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, haleluya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari mendapatkan pencerahan-pencerahan iluminasi firman Allah dari Roh Kudus. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini Engkau mengingatkan kami agar kami jangan menjadi suam, jangan menjadi dingin, jangan menjadi kering, tetapi kami boleh bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus, lebih mengasihi Tuhan daripada sebelumnya. Haleluya, memiliki kasih yang mula-mula, bahkan kasih yang akhir harus lebih membara daripada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.